sedikit demi sedikit engkau. Nah, itu akan bahas apa yang kita nyanyikan tadi, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi. Keluarga Deddy Mulyadi. Bukan keluarga, Kang. KDM tuh Kang Deddy Mulyadi, bukan keluarga Deddy Mulyadi. Bukan konvoy Deddy Mulyadi ya? Bukan juga, bukan kemampuan Deddy Mulyadi, bukan. Itu Kang, itu. Kang Deddy, KDM tuh kayak Deddy Mulyadi. Bukan kasus Deddy Mulyadi. Bukan. Atau kasus Deddy mendunia. Tapi itu mendunia juga. Apa? Kita kemarin barak militer. Barak militer, oh iya. Jadi kemarin kebijakan-kebijakannya yang menurut banyak orang itu disetujui. Gitu. Apa? Disetujui? Banyak setuju dengan kebijakan dia. Dengan beberapa kebijakan dia. Tapi DPR nggak suka. Wah. Karena di DPRD katanya dia nggak koordinasi katanya gitu. Gimana tuh? Gimana tuh Mas perwakilan paguyuban pendukung KDM? Jangankan sama itu, DPR sama mahasiswa aja nggak setuju. Terlalu banyak disensor ini Mas, yang saya nggak akan sensor. Ya soal lihat itu. Biarin aku. Ada kita ngerekam nggak boleh lihat itu. Ya, biarin aku ini tertangkap gitu. Ya. Kembali lagi ke obrolan di luar jalur. Obrolan di jalur. Iya, enggak sering ulang-ulang. Kalau usah langsung gitu. Ya, kita bukan penyiar radio yang host gitu. Lah, kembali lagi ke obrolan di luar jalur. Obrolan di luar jalur. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Itu dia punya gebrakan untuk biar anak-anak nakal yang suka tawuran itu masuk ke barak militer biar bisa dididik. Kalau aja pro kontranya ada tuh Sari. Nah, kamu coba bagian pro-nya ya, aku bagian kontra, oke? Kita debat ya. Kita debat. Ini dadakan banget loh. Kalau di pro kontranya? Kamu pro? Aku pro. Aku kontra. Oke. Ya, kamu pro. Apa hal-hal positif yang bisa kamu ungkapkan dari program bawa anak ke militer, ke pendidikan militer? Anak-anaknya bisa lebih mandiri, Pak. Bisa lebih mandiri, bisa kehidupannya terjamin, hak anaknya tercukupi. Kenapa hak anak tercukupi gara-gara masuk barak militer? Hak anak itu banyak, Pak. Jadi hak dia belajar, hak dia makan, minum, tidur tepat waktu, hak dia olahraga, hak dia bermain. Di barak militer kan nggak bisa main. Bisa, Pak. Main apa? Kok nggak tahu di situ ada Tamagotchi sama PS2. Oh, mungkin main bola kali ya, olahraga. Olahraga. Kenapa Tamagotchi, Mas? Hak bersosialisasi juga ada di semua. Oh, itu keunggulan yang memang didapatkan. Cuma kan orang tua banyak pikir kenakalan anak itu tidak bisa diselesaikan dengan ke barak militer. Dia keluar dari barak itu dididik sekeras militer juga bukan berarti dia akan jadi anak yang patuh kepada orang tuanya. Masih ada tetap aja anak itu mungkin kalau sudah nakal ya memang sudah nakal begitu, dan mungkin keluar dari situ, ini kontra ya, keluar dari situ mungkin orang jadi kayak sok jagoan lagi, udah pernah dididik militer malah lebih parah mungkin jadi nakalnya. Ya belum tentu kan, di situ kan ada yang namanya kedisiplinan, Pak. Ya, kedisiplinan. Ditata mereka gimana. Iya, waktu di barak mereka diawasi peraturan, kalau mereka melanggar dihukum, tapi setelah keluar barak siapa yang mau hukum mereka? Allah yang memang mau hukum, tapi di akhirat. Dan kadang diazab di dunia. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Tapi itu beda lagi, Pak, maksudnya kalau sampai segitunya terlalu jauh pikirannya gitu. Terlalu jauh. Maksudnya kadang di barak itu kan kita udah ibaratnya berapa hari itu, 1 bulan ya, 2 bulan di situ lah. Kita 21 hari aja itu udah terbiasa loh maksudnya. Membiasakan diri. Aduh. Sorry. Membiasakan diri. Ada nyamuk loh. Nih. Aduh. Patah, Bre. Sebelumnya mau udah patah? Belum ya. Wah, kau. Ada nyamuk, sorry. Saya sudah mematahkan kacamata Zari. Akan saya benarkan Zari ya. Tadi gimana sih? Disiplin 21 hari. Bisa disiplin 21 hari, Pak. Jadi disiplin kan itu namanya habit ya. Habit. Nah, kalau misalkan dia udah disiplin itu kan otomatis nanti karakternya juga terbentuk. Makanya orang kenapa membentuk karakter di situ ya fungsinya untuk membuat karakter baru dari karakter yang lama. Oh, jadi harus pengennya tuh KDM itu anaknya dibawa orang yang nakal dibawa ke barak, balik akan jadi anak baik gitu. Anak baik kan, lebih inisiatif lah. Kenapa nggak pesantren? Pesantren juga didikannya juga cukup keras, Mas.
Gue nggak tahu lumayan berapa bisa. kali pesantren kemarin yang ada kasus kan. Oh, iya. Tapi ya gitulah. Nah kan kalau pesantren kan bayar. Hah? Kalau pesantren kan bayar. Pesantren bayar, tapi kan di KDM memang Kok nggak tahu temanku sampai ngutang ke aku 1 juta buat anaknya pesantren. baru anaknya pesantren. Sampai sekarang belum dibayar anjing. Berarti kamu sebenarnya banyak duit dari ya? Enggak. Cuma duitmu di orang ya. Di orang emang brengsek aja. Kalau pesantren kan bayar mahal dan sebagainya. Tapi kan barang juga dibayar negara berarti. Ibarat negara kan barak itu. Iya, tapi kan ada biayanya untuk apa? Tentara melatih walaupun biar negara ya, tapi kan ada biayanya gitu loh pasti. Iya, tapi kan itu juga orang tua tidak membayar. Ya gitu. bukan, tapi pesantren bisa aja orang nggak bayar juga kalau pemerintah mau biayain. Emang. Nah, kalau pesantren kan tertentu doang. Tertentu doang. Agama tertentu doang. Kalau ini kan bisa universal, semua orang bisa masuk barak gitu tujuannya. Oh, ini cuma berlaku untuk anak-anak di usia berapa? Di usia 18 sampai Oh, bukan anak-anak kecil. sekitar 14 sampai 18. Tapi kenapa video yang viral anak kecil takut ke barak? Videonya dari Mulyadi, nakutin anak kecil. Ayo, siapa yang susah tidur? Persib itu ya, di Persib itu juga ada anak nangis. Anak nangis itu. Takut sama dari Mulyadi kan? Nah, kenapa dia takut? Dia kan tidak akan pernah diajak ke barak. Jadi ketakutan anak kecil yang selama ini itu kosong aja, hampa aja sebenarnya, dan tidak berdasar juga karena kalau di Mulyadi nggak nyari itu kan berarti membuktikan kan ada hasilnya dari itu kan. Ada ya biar buat anak takut tadi hasilnya. Buat anak takut. Ya bikin trauma, berarti kan dampak buruknya bikin anak-anak trauma sama dari Mulyadi. Dampaknya baik buat mereka untuk perkembangan si kecil. Sebenarnya si kecil. Tapi zaman sekarang bisa berubah berarti ya. Dulu anak-anak takut sama monster. Dulu anak-anak takut sama badut. Sekarang takut sama gubernur. Gubernur Jawa Barat. Takutnya sama gubernur kan. Apalagi kemarin dia pakai kaos kutang doang aja. Takut banget. Ya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu yang takut? Kamu sih anak kecil takut. Kau bayangin gak sih kalau misalkan dia pakai kaos kutang terus kita berdua doang gitu. Kamu berdua sama Abang Deddy Mulyadi. Iya, nggak usah dibayarin, nggak akan terjadi juga itu. Nggak sama Deddy Mulyadi berdua, Deddy Mulyadi pakai kutang ini udah di luar jalur banget tuh obrolannya. Berarti memang program wajib militer itu bagus loh sebenarnya. Bagus. Untuk orang-orang remaja. Harusnya kita menyontoh Korea ya nggak sih? Ya emang Korea. Kalau Korea kan malah di atas umur 21 kan. Oh, jadi orang tuh tahu bagaimana kedisiplinan, tahu bagaimana senioritas itu berjalan dan mereka harus patuh kepada banyak peraturan. Lah iya. Makanya itu. Harusnya itu dilaksanakan di Indonesia, tapi Indonesia tidak melakukannya. Kenapa tuh kira-kira, Mas? Sebagai ya kan banyak pengamat, dana-dana yang diperlukan juga untuk yang lain. Tadi untuk makan gratis. Itu kan kita perlu juga kan, banyak orang. Lah iya, dananya perlu. Makan. Kan tapi tetap negara harusnya bisa membiayai, daripada membiayai makanan gratis, mending membiayai untuk militer ini, Mas. Tapi saya jadi pro ke Deddy Mulyadi jadi ini. Ya, kita udah lewat ya debatnya ya. Saya udah kalah pasti ya. Karena menurut saya memang saya setuju aja. Itu karena bagus, kan? Kalau saya punya anak laki-laki yang nakal, saya malah setuju dimasukin ke barang militer. Malah saya capek pasti ngurusin anak nakal itu, pusing kepala saya. Mending ambil aja, Pak. Dididik aja, Pak. Emang iya susah kalau cowok semua tuh susah, Pak. Kamu tuh masuk nakal nggak waktu kecil? Enggak. Waktu dewasa? Ya. Enggak, aku terlalu anak nurut, Pak, dari anak nurut ya? Karena orang tua aku strict parent. Oh, strict parent. Bapak juga strict parent. Jadi strict banget gitu. Apa yang paling strict yang pernah orang tuamu lakukan kepadamu? Peraturan apa? Peraturan nggak boleh ini, apa namanya? Buka main nonton TV. Maaf, strict apaan nggak boleh nonton TV? Semua orang juga nggak boleh nonton TV, kan bocah-bocahnya waktu kecil. Aku juga nggak pernah boleh nonton TV kalau bukan libur. Apalagi libur juga, Pak. Libur juga nggak boleh nonton TV. Nonton TV karena nilai jeblok waktu itu. Oh, tak kira karena nggak ada TV jadi nggak boleh nonton. Nanti kamu harus keluar ke rumah tetangga ya. Nggak boleh kamu ke rumah tetangga. Oh, kamu langsung menyimpulkan, aku nggak boleh nonton TV. Padahal emang nggak punya TV kamu. Sama nggak boleh naik motor waktu itu. Kenapa nggak boleh naik motor? Ya, karena waktu itu aku pernah pakai motor, terus habis itu motornya jatuh. Oh, padahal motor di time zone ya? Bukan motor orang emang. Nggak boleh bawa motor orang lagi gitu ya? Nah iya, nggak boleh bawa motor orang lagi ya. Terus itu nggak boleh. Terus akhirnya kamu bawa mobil? Mobil rental. Aku bawa ke Pati. Maksudnya Pati apa nih? Ke Pati apa ini? Kasus kemarin. Ya.
Ya karena ini konteksnya nggak seperti itu ya. Aku edit, cari nggak aku edit. Oh, jahat sekali ya. Ya. Kalau aku waktu kecil strict parentku tuh, orang tua aku tuh strict parentnya, aku tidak boleh keluar, tidak boleh tidur di atas jam 9. Di bawah jam 9 harus sudah tidur. Kenapa? Kok itu berarti sering masuk angin ya? Kok masuk angin kenapa? Udah tidur di atas jam 9. Nggak selalu di bawah jam 9, nggak boleh tidur di atas jam 9. Enggak, maksudnya di atas jamnya gitu atau Oh, aduh ya terlalu tinggi ya, kena ini ya, kena atap ya berarti ya. Tapi sorry, jamku di meja. terlalu aneh lagi itu. Jadi aku tidur di atas jam dinding yang ada di meja. Nah, maksudnya Tidak di ya, atas jam 9. tidak di atas jam 9. Jadi jam 9 itu harus sudah tidur. Berarti kamu tidak boleh nonton kayak acara-acara malam gitu Sri Dulu Mulat. mau nonton Smackdown, Oh iya, itu di aja TV. mencuri-curi waktu tuh. Kan di rumahku tuh kan ditutup pintu Pintu garasi. bukan pintu garasi. Jadi rumahku tuh ada tiga spot. Nah, Depan, ruang tengah yang ada kamar orang tuaku, sama belakang dekat dapur yang ada tempat tidurku. nah. Jadi dikunci. Jadi kan aku mencuri-curi kalau malam aku tahu-tahu bangun mau nonton Smackdown. Tapi seringnya tuh nggak kebangun. Tapi kadang-kadang kebangun dan mau nonton Smackdown doang. Dan aku bisa nonton lebih malam itu di malam minggu doang sama malam libur dan boleh keluar. Oh, boleh keluar dari rumah. Boleh keluar rumah. Itu malam minggu itu. Malam minggu doang. Pada waktu usiamu 5 tahun itu. Enggak mas, 5 tahun nggak boleh kemana-mana mas. 5 tahun saya biasanya udah di lampu merah saya mas. Digendong ibu saya mas saya 5 tahun. Digendong ibu saya minta biar kasih sedekah lebih banyak. Alah, Kalau di hari biasa itu pintu pagar dikunci. dikunci. Kalau di hari libur dibuka dan pokoknya nggak boleh pulang malam-malam. Ya toko keluar aja. Toko keluar aja kayak merasa bebas gitu loh. Oh, Kalau di malam minggu. Jadi striknya itu kalau misalnya aku melanggar, bapakku pulang bawa ikat pinggang. Bapakku kan pulang malam biasanya jam 9. Itu kalau tahu ibuku ngadu kalau aku nakal hari itu, pasti merah-merah badanku karena dipecot pakai ikat pinggang. Enggak sholat. Kamu bawa ikat pinggang itu langsung masukin ke barak militer. Oh iya. diikat. Ya ikut lah. Ya, gitu. Aku striknya kayak gitu. Oh, segitu. Dan itu mungkin jadi yang membuat diriku sudah tidak lagi senakal yang seharusnya laki-laki nakal. Contohnya seperti apa? Ya bolos sekolah. Oh, nggak bolos Nggak sekolah. pernah. Bohongin orang tua, SPP dipakai buat jajan. Nggak pernah kamu. Nggak pernah. Aku pernah bolos sekali, itu pun karena ada jam kosong, terus aku keluar, harusnya terus gurunya masuk, tapi aku nggak masuk lagi gitu. Kenapa tuh? Ya karena udah terlanjur keluar aja gitu loh. Jadi kayak pulang ke situ. Paling cuma sekali doang. Tapi alasan apa enggak itu? Alasannya sering kali ku dengar sih sebenarnya. Walah. Alasannya ya sakit. Sakit Alasannya gitu. terus toko ngilang aja gitu loh. Besok Tiba-tiba. ditanya alasannya sakit. Oh, jadi badannya nggak enak. Oh ya enak. Aku keterusan sampai kerja kayak gitu. Tapi kerja kamu suka bolos itu Kayak maksudnya? gitu, bro. Oh, bolosnya bilangnya Tiba-tiba hilang gitu. tiba-tiba ngilang gitu. Terus pas ditanya, kamu kemana kemarin? Alasannya sakit. Terus sakit. Sakitnya keterusan. Terusan Sampai pekerjaannya dipecat. sampai dipecat. Menyedihkan sekali, Mas. Kalau libur boleh keluarnya. Libur boleh keluar. Kalau Oh. malam libur atau pokoknya malam libur boleh berkeliaran karena ramai juga orang yang berkeliaran bagi nyamuk ternyata emang sih. Oh, kalau aku dulu ini Pak nggak boleh setiap hari malah aku. Siang itu malah nggak boleh. Siang nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya Siang juga tetap nggak boleh main kamu. nggak boleh main. Aku boleh pulang sekolah aku sore keluar jajak main. Aku pokoknya kalau siang boleh kalau hari biasa. Oh, hari biasa. Karena tidak ada orang tua di rumah. Oh iya, orang tuamu kerja. Ya, tapi kalau misalkan ada orang tua di rumah nggak boleh. Oh iya. Jadi harus ikut. Nah, kalau kamu di masa lalu itu dipaksa ke barak militer, apa yang kamu akan rasakan? Pasti kamu akan ngamuk, nggak terima, masa orang tuamu nggak mencintaimu? Ya, aku Pasti merasa kenapa aku dilahirkan di dunia ini. bukannya itu yang kamu rasakan setiap hari. Aku tidak minta dilahirkan. Itu sering banget itu. Itu kemarahan klise. Kemarahan klise anak yang tidak dibolehkan sesuatu ke orang tuanya. Kemarahan klisenya adalah aku tidak bisa dilahirkan di rumah, dilahirkan dari keluarga ini. Gitu. Ya ibumu juga nggak berharap orangnya kayak kamu gitu lah anaknya, Chaos kamu. Brutal senakal ini gitu loh. Ya kan ya, kalau kita mau ngomong orang tua harus ngomong kayak gimana ya, tapi orang tuamu nggak akan tega ngomong kayak gitu. Karena orang tuamu ya akan menjaga perasaanmu. Orang tua aku tega. Nah iya, dari dulu kamu beban kok. Udah gitu aja.
Itu dia obrolan di luar jalur kami dengan mengorbankan kacamata Ersa yang patah guys ya. Dan saya berjanji akan saya ganti dengan kaca spion. Motor Beat saya soalnya kaca spionnya ada cadangan di rumah, akan saya ganti ya. Iya, pakai kaca spion ya. Kita tutup dengan pantun. Zari silakan. Silakan pilih kerat pertama, saya akan kasih kerat kedua dengan cara dadakan. Artinya kau ya, Tepe. Iya. Dari Sumedang ke Semarang, Cakep. jangan lupa membawa Benyamin. Kita harus banyak berdoa dari sekarang biar kita sukses ke depannya. Amin.